Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Andri Setiabudi, Desinta Maya, Nadia Hikmah Amalia, dan Taufik Yudistiar. Di sini kami akan mempresentasikan ekonomi makro mengenai inflasi dan pengangguran. Saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian inflasi. Inflasi adalah proses kenaikan harga-harga umum secara terus-menerus, sedangkan kebalikan dari inflasi adalah deflasi, yaitu penurunan harga secara terus-menerus. Akibatnya daya beli masyarakat bertambah besar, sehingga pada tahap awal barang-barang menjadi langka. Akan tetapi pada tahap berikutnya jumlah barang akan semakin banyak karena semakin berkurangnya daya beli masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andris dari kelompok 5 akan mencoba melanjutkan penjelasan dari rekan saya Nadia. Dampak inflasi terbagi dua. Yang pertama, dampak secara negatif. Apabila bila harga secara umum naik terus-menerus, maka masyarakat akan panik sehingga perekonomian tidak berjalan normal. Karena di satu sisi ada masyarakat yang berlebihan uang memborong, sementara yang kekurangan uang tidak bisa membeli barang akibat negara rentan terhadap segala macam kekacauan yang akan ditimbulkan. Yang kedua, sebagai akibat dari kepanikan tersebut, maka masyarakat cenderung untuk menarik tabungan guna membeli dan menumpuk barang sehingga banyak bank diras. Akibatnya bank kekurangan dana berdampak pada tutup atau bangkrut, rendahnya dana investasi yang tersedia. Yang ketiga, produsen cenderung memanfaatkan kesempatan kenaikan harga untuk memperbesar keuntungan dengan cara mempermainkan harga di pasaran. Yang kedua, dampak inflasi secara positif, yaitu satu, masyarakat akan semakin selektif dalam mengkonsumsi, produksi akan diusahakan seefisien mungkin dan konsumerisme dapat ditekan. Yang kedua, inflasi yang berkepanjangan dapat menumbuhkan industri kecil dalam negeri menjadi semakin dipercaya dan tangguh. Yang ketiga, tingkat pengangguran cenderung akan menurun karena masyarakat akan tergerak untuk melakukan kegiatan produksi dengan cara memberikan atau membuka usaha. Mencegah inflasi. Yang pertama bisa dilakukan dengan cara menjual atau memberi surat-surat berharga. Untuk meningkatkan jumlah uang beredar, Bank Sentral menjual surat-surat berharga. Sedangkan untuk menurut jumlah uang beredar, Bank Sentral memberi surat-surat berharga. Nomor 2, yaitu dengan cara penetapan tingkat diskonto, yang merupakan tingkat bunga yang ditetapkan Bank Sentral sebagai pinjaman yang diberikan kepada bank umum. Yang ketiga, bisa dilakukan dengan penetapan rasio cadangan wajib minimum, yaitu proporsi cadangan minimum yang harus dipegang bank umum atas simpanan masyarakat yang dimiliki. Untuk menekan laju inflasi, cadangan minimum ini dinaikkan sehingga jumlah uang menjadi lebih kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desinta Maya. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya, yaitu mengenai materi pengangguran. Yang pertama ada pengertian pengangguran. Pengangguran atau orang yang menganggur adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang tidak aktif mencari pekerjaan. Kategori orang yang menganggur biasanya adalah mereka yang tidak memiliki pekerjaan pada usia kerja dan masanya kerja. Usia kerjanya biasanya usia yang tidak dalam masa sekolah tetapi di atas usia anak-anak. Relatif di atas 6-18 tahun, yaitu masa pendidikan dari SD sampai SMA. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis pengangguran. Yang pertama ada berdasarkan penyebab terjadinya, yaitu ada pengangguran friksional, sifatnya sementara disebabkan oleh kendala waktu, informasi, dan kondisi geografis antara pelamar dengan pembuka lamaran pekerja. Ini terjadi karena pelamar kerja tidak mampu memenuhi syarat yang dibutuhkan oleh pembuka lamaran. Lanjut, ada pengangguran struktural, pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan struktur ekonomi dan corak ekonomi dalam jangka panjang. Ada pengangguran musiman, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh fluktuasi ekonomi jangka pendek yang menyebabkan tenaga kerja untuk menganggur. Yang selanjutnya ada pengangguran terbuka.
Pengangguran ini tercipta sebagai akibat pertambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari pertambahan tenaga pekerjaan. Akibatnya, dalam perekonomian, semakin banyak jumlah tenaga kerja yang tidak dapat memperoleh pekerjaan, mereka menganggur secara nyata dan sepenuh waktu. Yang selanjutnya adalah akibat pengangguran. Yang pertama adalah penurunan pendapatan per kapita. Yang kedua, penurunan pendapatan pemerintah yang berasal dari pajak. Yang ketiga, meningkatnya biaya sosial yang harus dikeluarkan pemerintah. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.